sore Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat. Izinkan saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya senang sekali bersama saya di Lestari akan menjadi MC Anda pada sore hari ini. Dan kami mengucapkan selamat datang di Ballroom Graha Pertamina Jakarta dalam acara Media Briefing Capaian Kinerja 2022 PT Pertamina Persero. Boleh saya minta tepuk tangannya? Terima kasih banyak. Baik, tentunya izinkan saya juga untuk menyapa seluruh tamu kehormatan yang telah hadir tentunya di tengah-tengah kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya pada sore hari ini. Tentunya selamat datang dan juga selamat sore kepada yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Persero Ibu Nike Widiawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang kami hormati Direktur Keuangan PT Pertamina Persero Ibu Emma. Apa kabar? Tentunya juga selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Persero Bapak M. Eri Sugiharto. Pak Eri, halo. Yang kami hormati Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero Bapak Eri Widiastono. Halo. Belum datang, sedang di perjalanan, betul. Baik, tentunya yang kami hormati Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero, Bapak Salyadi Darya Saputra. Halo Bapak, selamat sore Pak. Baik, tentunya juga yang kami hormati Direksi Subholding Pertamina beserta jajarannya. Dan juga seluruh pemimpin redaksi dan rekan-rekan media, apa kabar? Selamat datang tentunya, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya sore hari ini. Baik, tentunya Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Sekedar informasi bahwa baru saja PT Pertamina Persero melaksanakan rapat umum pemegang saham beberapa jam sebelum acara ini dimulai. Dan tentunya alhamdulillah banyak sekali pencapaian, tentunya kinerja yang membanggakan di tahun 2022. Nah, seperti apa dan lebih detail lagi seperti apa pencapaiannya. Untuk itu baiklah kita akan langsung saja mendengarkan. Kali ini akan disampaikan oleh Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero. Please welcome Bapak Fajar Joko Santoso yang kali ini juga selaku moderator kita untuk acara presentasi nanti. Pak Fajar, silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Emma, Direktur Keuangan, Pak Salyadi, Direktur SPPU, kemudian Pak Eri ada dua, Pak Eri Widiastono, Direktur Logistik dan Infrastruktur, dan juga Pak Eri, Direktur SDM, dan juga yang kami hormati Direktur Utama Subholding PT Pertamina Group. Jadi izin melaporkan Ibu Dirut bahwa sore ini kurang lebih sudah hadir 30-an lebih pemimpin redaksi yang hadir, Wapemret dan juga redaktur pelaksana, dan juga ada sekitar 50 teman-teman jurnalis yang ada duduk di belakang. Jadi kurang lebih ini menunjukkan bahwa antusiasme teman-teman media ini sangat tinggi. Utamanya dalam beberapa waktu terakhir di pemberitaan juga cukup masif bahwa katanya Pertamina telah menorehkan sejarah dengan mencatat laba terbesar sepanjang sejarah. Nah, nanti kita dengarkan bersama-sama yang dipaparkan oleh Ibu Dirut nanti di depan, dan nanti di akhir paparan Bu Dirut juga diberikan kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman jurnalis dan Bapak Ibu Pimret. Jadi tanpa menunda waktu lagi, mari kita sambut bersama-sama. Yang pertama yang terhormat Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero untuk maju ke depan. Kemudian kami undang juga Pak Salyadi, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero. Berikutnya kami undang juga Ibu Emma Sri Martini selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Persero. Kemudian
Kemudian kita undang juga Pak Eri Widyastono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero. Dan Pak Eri Sugiarto selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Persero. Ya, terima kasih. Jadi tadi Bapak Ibu Pemret ada yang tanya, Bu. Tadi habis RUPS ada pergantian penambahan atau pengurangan direksi atau enggak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa direksinya masih tetap, masih sama. Jadi kurang lebih karena capaian yang dicapai tahun 2022 sangat bagus, kita apresiasi kinerja beliau-beliau. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah paparan dari Ibu Nike yang akan menceritakan atau memaparkan bagaimana capaian kinerja Pertamina Group sepanjang tahun 2022. Kepada Ibu Nike, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan kumpul lagi, dengar tadi Mbak Vita nyanyi. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Pemret dan juga tim media semua yang telah hadir pada sore hari ini. Dan juga kepada rekan-rekan direksi dari holding maupun seluruh subholding dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan RUPS untuk tahun buku 2022, baru saja. Jadi setelah selesai kita langsung ke sini join dan alhamdulillah hasilnya menggembirakan tentunya. Ini yang kita tunggu-tunggu setelah selama 1 tahun di 2022 dengan penuh dinamika yang ada kita bergulat. Baik itu dengan operasional sehari-hari maupun dengan aspek-aspek strategis, teknis, non-teknis, politis, sosial dan lengkap semuanya. Ipolexos Budhankam. Baik, jadi saya ingin nanti menyampaikan beberapa poin yang tentu nanti perlu eksplorasi lebih lanjut dari rekan-rekan Bapak Ibu Pemret. Monggo kita discuss. Saya akan mewakili rekan-rekan direksi di sini. Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bicara angka, sebetulnya apa sih yang membuat Pertamina kemudian melakukan banyak inovasi, banyak perubahan? Tuntutan apa sih? Karena kalau dari sisi kinerja perusahaan, baik-baik saja. Kenapa kita harus ribet dengan melakukan banyak perubahan gitu? Ini sebetulnya kalau kita lihat sebagai perusahaan energi yang terbesar hari ini, tapi kita melihat ini tidak akan selamanya sustain dengan adanya global energy transition dan tuntutan yang demikian banyak untuk perubahan. Maka tema besar ini adalah kita harus membuat roadmap agar perusahaan ini bisa sustainable growth, tumbuh berkelanjutan di tengah perubahan bisnis model, di tengah perubahan transisi energi. Ini harus kita buat roadmapnya demikian rupa. Oleh karena itu kita memahami bahwa sebagai perusahaan energi hari ini dia dicap sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap emisi kepada polusi. Nah, ini harus kita rubah pertama kali. Pertamina harus merubah, memposisikan sebagai perusahaan yang environmentally friendly, socially responsible, dan juga good corporate governance. Dan ini tercover di ESG. Oleh karena itu mulai tahun 2020 kita dorong ESG, kita masukkan di dalam ukuran kinerja setiap fungsi dan juga anak perusahaan. Dan alhamdulillah ESG rating kita meningkat, di mana di 2022 kita menempati ranking kedua dunia untuk subsektor integrated oil and gas company. Tentu ini bukan akhir dari pencapaian, ini baru awal ya. Setelah 3 tahun kita menggerus ini dengan berbagai program dekarbonisasi, banyak yang harus kita improve, kita akui. Tetapi kita sudah berhasil menurunkan 31% karbon emisi dari seluruh operasional Pertamina dari hulu ke hilir. Ini sangat penting
Karena ketika bicara tentang transisi energi, maka karbon emisi dari existing bisnis kita ini yang harus kita attack terlebih dahulu. Sebelum kita bicara tentang green energy, tentang new energy, maka hari ini karena Indonesia masih menggunakan fossil energy, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana seluruh jajaran, seluruh bisnis proses operasional Pertamina bersama-sama menurunkan karbon emisi. 31% ini angka yang tidak kecil, jadi effort dari semuanya. Jadi saya sangat bangga menyampaikan ini berulang-ulang, 31% menurunkan ini karena sebetulnya kalau kita lihat NDC, target nasional tahun lalu itu 29%, jadi kita exceeding the national target. Kita memulai program sustainability growth ini adalah dengan melakukan transformasi bisnis, transformasi organisasi. Ini awalnya. Jadi di tahun 2020 di tengah terjadinya COVID, kita menyadari bahwa inilah saat yang tepat. Ketika ritme kegiatan usaha ini menurun karena COVID, maka saat yang tepat perusahaan ini secara internal bebenah. Jadi energinya tetap kita salurkan. Karena kan penjualan turun sampai 25% gitu ya. Ini kan energi berlebih. Kita lakukan untuk bebenah, kita lakukan transformasi, maka kita kemudian membentuk holding subholding dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kita nanti bisa melihat banyak yang mempertanyakan apakah holding subholding ini berhasil atau tidak. Dengan kita telah di 2022 sepanjang tahun dari Januari sampai Desember ini holding subholding sudah secara legal terbentuk. Jadi tahun pertama secara legal holding dan subholding ini beroperasi itulah di tahun 2022. Maka kita harus melihat keberhasilan apakah holding subholding ini berhasil atau tidak, kita lihat mulai di 2022. Dan alhamdulillah dengan semua kerja keras dari seluruh jajaran kita melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah tantangan dari pemegang saham dari pemerintah untuk meningkatkan market cap-nya Pertamina menjadi 100 billion US dollar. Maka ini tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan bisnis yang hari ini. Kita harus melakukan unconventional growth, yaitu dengan unlock value. Kita harus melihat masing-masing subholding harus cantik, nih anak-anak nih harus cantik semuanya, sehingga nanti kemudian banyak yang tertarik untuk bekerja sama, beraliansi strategis, dan masing-masing akan meningkatkan market cap-nya, sehingga secara otomatis ini akan mendorong ke arah 100 billion US dollar. Maka unlock value ini sudah kita lakukan di PIS Pak Yoki yang kita transformasikan bukan hanya sebagai shipping company tapi jadi integrated marine and logistic, karena ada shipping, ada storage, ada jetty. Jadi marketnya kita lakukan enlargement, expansion gitu ya. Ini sudah berhasil. Dan kita hari ini di PIS ini kita bekerja sama, ada pemegang saham dari global company yang akhirnya membuka peluang baru masuk ke bisnis yang satu adalah bisnis pengangkutan LNG yang kita selama ini PIS kan lebih ke BBM dengan crude. Jadi kita masuk ke pengangkutan LNG dan ini kemudian membuka juga ke pengangkutan hidrogen, amonia berbasis gas, ini terbuka jadinya. Selain itu juga membuka ke market internasional. Jadi hari ini PIS itu sudah berlayar di 22 rute internasional dan ini akan terus, potensinya besar apalagi kita kemudian masuk ke bisnis-bisnis yang lain. PGE ini yang pertama kali melakukan IPO di grup kita dan harga sahamnya naik, alhamdulillah. Dan kemudian lanjut ya, dan ini PHE, mungkin PHE kita sebagai sekarang motor terbesar dari bisnis Pertamina itu adalah di hulu, sehingga kita spending kita investasi memang terbesar adalah di PHE. Ada beberapa akuisisi yang juga harus kita lakukan karena kita kembali lagi tidak bisa secara konvensional saja mengembangkannya, jadi harus ada juga unconventional yang harus kita lakukan. Salah satunya kalau dalam negeri yang sedang kita finalkan itu adalah Blok Masela. Jadi tentu masyarakat sangat berharap giant block gas ini bisa segera didevelop. Maka dengan masuknya Pertamina, komitmen kami
adalah sesegera mungkin mendevelop agar kemudian gas yang ada dalam perut bumi Masela ini kemudian bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan juga pendapatan negara sekaligus meng-create ekonomi di daerah maupun nasional. Next. Itu satu, tadi kita bicara bahwa kita sudah punya roadmap sustainability growth itu seperti apa. Yang berikutnya, Pertamina ini seluruh grupnya itu lebih dari 200 perusahaan. Anak, cucu, cicit, canggah itu ada lebih dari 200 perusahaan. Maka kunci utama dalam pengelolaannya adalah digitalisasi. Dalam 2-3 tahun terakhir ini kita dorong terus dan sekarang kita sudah makin integrated lagi. Hulu ada 65 blok dengan 27.000 sumur. Ini kita monitor setiap hari produksinya. 27.000 sumur kita lakukan. Gak mungkin kalau tidak menggunakan teknologi. Gak mungkin kalau tanpa konsep digitalisasi yang integrated dari hulu ke hilir. Tahun 2022 pengeboran sumur baru yang dilakukan oleh Pertamina Group itu hampir 700. 500 ada di Rokan. Ini pun gak mungkin perencanaannya kalau tanpa digitalisasi. Karena untuk ngebor itu tahapannya panjang sebelumnya. Kalau tidak itu peralatan bisa tabrakan di lapangan karena lapangannya atau sumurnya ini kan juga berdekatan. Nah pengelolaan ini adalah hasil dari digitalisasi sehingga kita ngegas untuk menambah jumlah sumur pengeboran ini berjalan dengan lancar yang menghasilkan peningkatan lifting dan produksi migas. Di hilir kilang ini yang paling nggak boleh dikilang itu adalah berhenti tiba-tiba atau unplanned shutdown, stop tiba-tiba. Karena begitu stop langsung kita harus nambah import. Itu menjadi isu nasional. Maka bagaimana caranya memastikan bahwa kilang harus beroperasi sesuai dengan rencana? Maka kuncinya adalah digitalisasi lagi untuk predictive maintenance. Sehingga maintenance itu kita ada prediktif. Ketika ada permasalahan lakukan prescriptive system. Jadi dari database, dari artificial intelligence beberapa unit atau beberapa equipment di seluruh kilang ini kita kemudian bisa mengetahui jika ada masalah ini apa yang harus dilakukan sebelum terjadi kerusakan, apa yang harus kita lakukan. Ini dilakukan juga di hulu juga seperti ini sehingga ini meningkatkan availability factor dari kilang-kilang kita. Di hilir mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang lihat waktu itu ya digitalisasi SPBU. Jadi kalau sebetulnya ini nih yang secara finansial sangat membantu juga. Kalau dulu kan harus semuanya ini minimal 21 hari. Sekarang nggak apa-apa mau 10 hari ada untuk beberapa produk nggak apa-apa. Sepanjang kita monitor betul, kita jaga betul agar tidak jadi kelangkaan. Sehingga apa? Uang yang harus kita simpan dalam bentuk inventory ini bisa kita kurangi. Jadi kalau sebelumnya tuh bisa di atas 7 billion US dollar ini perlahan kita kurangi karena jumlah hari coveragenya itu bisa kita malah turunkan di bawah minimal. Tetapi tidak ada kelangkaan karena kita cek betul setiap SPBU inventory-nya itu seperti apa. Dan ini juga menarik, losses. Losses itu kan ada technical, ada non teknis. Banyak cerita tentang ilegal pengoplosan, ada juga yang kencing di laut dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti di media banyak sekali kan penangkapan dan sebagainya. Ini kita awali dari karena kita punya data sehingga kalau kita berikan ke APH ini juga bisa dengan mudah ditelusuri di manakah lossesnya terjadi. Dari data menunjukkan bahwa losses dari BBM dan LPG yang kita angkut ini menurun. Karena apa? Karena digitalisasi sehingga mencegah adanya penyalahgunaan BBM maupun LPG yang disubsidi. Digitalisasi ini bukan hanya sekedar proses yang kemudian kita jadikan, tapi sebetulnya merubah operating model, merubah cara kita bekerja, yang akhirnya meng-create value dalam bentuk cost optimization. Cost optimization itu ada 3. Satu adalah cost efisiensi, kedua adalah cost avoidance yang kalau kita tidak lakukan secara sistemik maka ini bisa berdampak terhadap penambahan biaya. Yang ketiga adalah revenue enhancement. 3 hal ini
Kalau kita lihat 2 tahun terakhir 2021-2022 nilainya itu besar 3,2 billion US dollar sudah dilakukan. Dan dari 3,2 billion US dollar 2 billionnya itu adalah real cost efficiency. Nah ini yang kemudian juga menjadi penyumbang terbesar dari peningkatan kinerja Pertamina. Lanjut. Dengan digitalisasi, dengan lebih jelasnya skop masing-masing, maka ini juga mendrive peningkatan operational excellence ini meningkat. Lifting migas ini meningkat 15%. Produksi nasional Pertamina naik 8%. Kilang naik 6%. Kalau kita bicara persen kelihatannya kecil ya, tapi kalau kita bicara berapa sih volume BBM yang dijual dalam setahun itu? 100 juta KL. Itu besar sekali ya angkanya. Jadi kalau kita bicara cuma 1% aja itu udah besar gitu angkanya. Jadi ini yang dihasilkan. Selain itu saya sangat bangga sekali tentang TKDN. TKDN saya kuliah di Teknik Industri, saya sebelumnya di EPC Company. Ini passion yang luar biasa bagaimana industri dalam negeri bisa kita tingkatkan ya, menjadi tuan rumah energi sendiri. Dan pencapaian TKDN Pertamina tahun 2022 itu mencapai 60% dengan nilai 1,5 billion US dollar, termasuk dalamnya ada untuk UMKM juga. Dan ini angka yang tidak kecil karena melibatkan lebih dari 5.600 pengusaha lokal dan melibatkan 82.000 dari pekerja. Jadi tambahan lapangan kerja karena Pertamina mengalokasikan sebagian capex-nya adalah untuk dibeli dari dalam negeri. Jadi multiplier effect itu sangat besar. Ini kita bicara yang perusahaan yang langsung. Padahal ekosistemnya kan besar ya. Jadi kalau kita bicara ekosistem yang terdampak, ini besar sekali. Ini nanti kita perlu tuh melakukan studi lebih lanjut tentang multiplier supaya memberikan semangat kepada kita semua, perusahaan lain dan pemerintah untuk mendorong TKDN karena dampaknya ini luar biasa. Kita berhitung tuh waktu setiap proyek yang dilakukan dibangun gitu, misalnya waktu RDMP Balongan gitu, berapakah peningkatan ekonomi daerah, pertumbuhannya meningkat, itu bisa kita hitung dengan adanya proyek kita. Nah selain itu masalah availability, kita ada peningkatan itu adalah natural growth, jadi BBM itu ya walaupun kita mengatakan transisi energi dan sebagainya, kebutuhan energi meningkat terus, itu natural growth terjadi 5% ya setiap tahunnya. Dan ini juga yang menarik kalau kita bicara, kalau di PLN itu kan ada namanya rasio elektrifikasi ya. Kalau di Pertamina ini adanya coverage accessibility, jadi dari semua kota kabupaten yang ada, itu berapa persen sih yang sudah ada agen LPG, yang sudah ada SPBU atau Pertashop atau BBM satu harga, ini mencapai 98%. Yang totalnya itu sekitar 64.500 lokasi sudah ada. Jadi accessibility ini kita guyur terus, walaupun kita sama-sama tahu untuk daerah jauh kan distribusi dan logistiknya cukup tinggi, tapi tetap kita lakukan. Jadi kita akan kejar terus sampai mencapai 100%. Next. Selain itu, selain tadi operasional dan sebagainya, sebetulnya ini adalah langkah-langkah yang menuju transisi energi harus kita lakukan paralel. Jadi bagaimana kemudian geothermal yang baru 13% diutilisasi yang ada sekarang harus kita tingkatkan. Termasuk tentu bukan hanya masalah bisnisnya semata, secara teknis juga kita harus menggunakan teknologi yang lebih advance sehingga bisa meningkatkan rasio keberhasilan ketika kita melakukan eksplorasi dari geothermal ini. Selain itu kemudian dari sisi innovation, tahun 2022 ada research and technology innovation, fungsi di tempat kita itu di holding menghasilkan 14 hak kekayaan intelektual. Ini apa? Ini sebetulnya adalah membuat teknologi yang bisa memproses bottom product atau produk-produk yang dari kilang tuh yang selama ini hanya produk samping gitu, ini diproses menjadi produk yang nilai tambah tinggi yang akhirnya bisa digunakan baik di
internal perusahaan maupun ini sampai kita ekspor keluar. Inilah yang membuat salah satu capaian di kilang itu adalah yield of valuable product, karena outputnya itu kemudian bisa meningkatkan value product yang lebih tinggi. Ada 14 yang kita hasilkan di tahun 2022 dan itu kita dorong terus. Jadi kalau selama ini kan hilirisasi itu adalah mineral ya. Ini kita mau temanya adalah hilirisasi dari petroleum. Enggak berhenti di BBM, ada banyak produk sampingannya, ini yang kemudian kita proses lebih lanjut. Next. Nah selain ini ada juga mandat yang lain, karena katanya isu global itu bukan hanya energi, tapi global health juga menjadi isu kan. Oleh karena itu komitmen Pertamina di masalah health ini tetap kita lakukan. Jadi di saat pandemi COVID terjadi, Pertamina Bina Medica ini mengakuisisi sekarang menjadi 77 rumah sakit BUMN. Semua rumah sakit BUMN kita ambil, kita standarisasi, kita bangun. Dan selain itu juga kita membangun rumah sakit internasional di Sanur di kawasan ekonomi khusus dengan konsep yang terintegrasi. Ini tentu nantinya akan menjadi suatu capaian luar biasa buat Indonesia, karena selama ini kan sekitar katanya 92 triliun ya, ada uang keluar untuk pengobatan di luar negeri. Nah ini yang bisa kita tarik tetap berada di Indonesia. Pelita kembali lagi sebagai BUMN, ketika pandemi terjadi jumlah pesawat itu tinggal setengah, ya, sehingga aksesibilitas kemudian mobilitas orang menjadi agak terhambat. Kita pun masuk. Akhirnya kenapa di 2022 Pelita ini masuk ke jalur komersial dan kita kemudian menambah jumlah pesawat di dalam negeri sehingga ini memudahkan orang untuk melakukan mobilitas. Dan transaksi atau sinergi di antara Pertamina Group ini kita dorong terus, saling menguatkan. Pasti di grup ini kan ada yang melesat, ada yang stay, ada yang turun. Nah ini kita harus saling menopang, karena kita tidak bisa satu perusahaan di Pertamina Group itu naik sendirian. Ini yang naik harus satu platform, harus naik. Jadi sinergi ini harus kita jaga agar menguatkan satu sama lain dan kita tumbuh bersama. Kita unlock semuanya yang ada. Next. Nah, ini kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah ada perubahan regulasi sehingga pembayaran untuk subsidi ini bisa lebih cepat. Ini dampaknya luar biasa ya. Jadi ini semua nih kalau saya lihat. Selain itu juga Bu Emma ini melakukan banyak terobosan untuk menurunkan cost of money. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Bu Emma sehingga kita bisa melakukan saving di masalah biaya ini dan juga memitigasi resiko. Kondisi hari ini yang namanya harga minyak naik turunnya itu nggak ada yang bisa memprediksi. Jadi hedging, instrumen ini yang harus kita lakukan, ada resikonya juga. Oleh karena itu kita harus pas betul berapa persen yang bisa kita hedging yang memastikan bahwa secara supply ini terjaga tapi tidak berdampak terhadap peningkatan biaya. Nah ini yang kita jaga. Kita juga lihat bagaimana level dari risk maturity dari Pertamina Group, dan kalau kita lihat trennya ini membaik, artinya pengelolaan resiko perusahaan juga membaik. Dan sisi kredibilitas keuangan, kalau kita lihat ada beberapa rasio yang harus kita jaga sehingga kita bisa mendapatkan kredit rating yang baik ya sebagai perusahaan investment grade dan juga stable ya secara ini. Jadi kalau kita lihat ini semuanya membaik di atas target. Next, ini tempatnya Pak Eri. Pak Eri tadi TKDN, ini satu persatu loh. Setiap project, setiap subholding punya KPI-nya. TKDN kita paksa gitu, dan ada satu fungsi yang memang ini memonitor betul. Losses kita lihat ini turun. PSO ini kalau volumenya naik malah pemerintah meradang karena nanti subsidi naik. Jadi dengan program subsidi tepat, dengan pengendalian ini turun nih. Ini baru pertama kali nih realisasi PSO itu kurang dari kuota. Biasanya kan lebih terus. Ini kita jaga betul. Next. Ini sekarang Pak Eri lagi karena kosong kan posisinya. Jadi Pak Eri ini 2, tapi gajinya nggak 2 kali ya. Ya, kita di sini ada digital procurement, kemudian proses pengadaan bisa lebih cepat, ada juga cost saving dan UMKM ya kita dorong terus. Ada 10 triliun nih kita transaksi di
platform digitalnya UMKM ini di tahun 2022. Lanjut. Nah, terakhir SDM, ini sangat penting. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Uni, Mbak Vita, bahwa kalau kita bicara transisi energi, kalau kita hanya ingin mengejar, ingin cepat berbisnis EBT, gampang. Kita berpartner aja, kita perlu teknologi ya kita beli aja teknologi, pendanaan kita cari. Tapi yang paling sulit adalah sisi SDM. Bagaimana kita menyiapkan SDM ini agar skill set, kompetensinya itu sesuai nanti dengan energi masa depan. Dan ini kan bukan setahun 2 tahun mempersiapkan ini. Karena kan orang bilang katanya transisi energi itu jangan kemudian meningkatkan kemiskinan. Ya kita harus siapkan. Apa yang kemudian kita perkuat di sini adalah learning ability. Maka kita kemudian memperkuat platform e-learning Pertamina agar setiap karyawan ini bisa belajar sebanyak mungkin dengan modul-modul yang menarik. Kita bisa lihat learning effectiveness ini meningkat ya. Kita juga mengukur yang namanya leadership competency index. Jadi ini semua kita dorong. Nah, ada 2 yang khusus nih, women dan juga milenial. Kita ditargetkan oleh Kementerian BUMN bahwa nominated talent dari women itu 15%. 2022 kita mencapai 19,4% gitu. Nih Bu Emma ini ketua Pertiwi. Kita ada keberpihakan terhadap perempuan. Dan juga milenial ya, karena masa depan ini yang akan mengelola tuh milenial, maka milenial pun harus masuk ke dalam nominated talent. Ada target 40%, kita bisa mencapai lebih 45,4%. Jadi kita siapkan anak-anak muda di Pertamina agar bisa menjadi pemimpin masa depan. Kita siapkan dari sekarang. Nah, kita juga mengencourage para perwira Pertamina ini untuk mengikuti ajang-ajang award di luar negeri. Di dalam negeri dan di luar negeri, dan ini alhamdulillah ya dari yang kita targetkan ini 13 orang, ternyata di nasional tuh yang mendapatkan penghargaan ada 94 orang dan internasional tuh 86 orang. Ini penting karena mereka harus berani tampil untuk meningkatkan confidence level dan juga mensejajarkan diri dengan global company lainnya. Jadi ini akan terus kita dorong bagaimana agar kita tidak meninggalkan seluruh pekerja ini, kita bawa bersama-sama menuju perubahan, menuju masa depan. Kita siapkan betul. Lanjut. Nah, atas semua upaya itu, semua program dari mulai teknis, non-teknis, kemudian orang, struktur organisasi dan semuanya. Maka alhamdulillah, tahun 2022 bisa kita tutup dengan kinerja yang tertinggi sepanjang sejarah Pertamina. Kita bisa membukukan keuntungan 3,81 billion US dollar atau ekuivalen 56,6 triliun, revenue meningkat 48% menjadi 85 billion US dollar. Jadi ini sekitar berapa ya? Sepertiganya dari APBN ya. Gitu. Nah, jadi ini EBITDA juga mengalami peningkatan 47%. Jadi capaian ini bukan capaian karena windfall dan semata dan sebagainya, tapi karena memang tadi fondasinya kita perbaiki sehingga semuanya memberikan kontribusi. Ada yang mengatakan, oh ini kan karena peningkatan karena ICP, karena kurs, ayo kita lihat data. Next. Nah ini adalah kinerja-kinerja terbaik dari tahun ke tahun. Kalau dikatakan bahwa kurs itu tinggi, kita pernah mengalami kurs tinggi juga di beberapa tahun tapi tidak. Kita ICP pernah juga di atas 100, tapi pencapaian tidak demikian. Apa sebetulnya? Kalau kita lihat, yang paling memberikan kontribusi sebetulnya di cost. Jadi kalau kita lihat persen dari biaya di tahun, kita ambil yang terbaik di tahun 2012, ya tahun 2014. Ini tuh sekitar 93-94%. Tapi di tahun 2022 ini hanya 89% cost itu. Artinya ada penghematan sekitar 45% kalau kita bandingkan. Dan kalau kita bicara 45% dari 84 billion US dollar, itu bukan angka yang kecil. Dan tidak bisa hanya 1-2 program. Ini kalau kita lihat ya yang namanya program cost optim itu ada 267 program
yang kita garap selama tahun 2022 untuk menghasilkan tadi cost efficiency, cost avoidance maupun revenue enhancement. Jadi program-program ini akan tetap stay karena ini merubah operating model, bukan hanya sekedar cost cutting ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang 2022 adalah tahun terbaik dan kita berharap ini tentu akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Ini kami hanya berlima ini ya, mengelola 85 billion US dollar. Tapi kita tidak khawatir, ini ada jagoan-jagoan subholding yang mensupport kita semua ya. Oke, lanjut. Nah, selain ini juga penting karena sebagai BUMN kita juga mempunyai tanggung jawab. Apa sih yang bisa kita berikan kepada lingkungan, kepada community yang kita sebut energizing community for sustainability. Ini sama temanya. Karena kita tidak bisa hanya membuat perusahaan ini saja yang sustain, hanya karyawan Pertamina saja yang sustainable growth. Maka kita harus juga mengajak seluruh masyarakat agar sama-sama bisa sustainable living, sustainable economy gitu ya. Ini yang kemudian kita dorong. Program ada 45.000 ini masyarakat penerima manfaat di tahun 2022. Semua program TJSL 100% bisa terlaksana dan ini kita bisa lihat ada 3 klaster besar. Yang pertama adalah environment, sustainable education dan sustainable economy. Dari semua ini kemudian kita detailkan lagi ke program-program, kita hitung sampai ke disabilitas juga kita kelola, tambahan penyerapan tenaga kerja dan seterusnya. Ini yang saya sangat banggakan adalah Desa Energi Berdikari, karena kita mengajak masyarakat di desa-desa, ibu-ibu gitu ya, untuk berperan serta dalam transisi energi. Mereka kemudian mengolah limbah atau menggunakan juga EBT yang ada di daerahnya sebagai sumber energi. Dan ini tahun 2022 bisa menurunkan 685.000 ton CO2 ekuivalen selama setahun. Ini akan kita tambah terus programnya. Juga ada beasiswa Sobat Bumi yang kita prioritaskan untuk yang daerah 3T. Jadi supaya mereka, para siswa di sana juga mendapatkan peluang yang sama, kita berikan tambahan beasiswa, kita pilih yang terbaik. Lanjut, ini mungkin yang terakhir. Nah, dari ini semua kita sebetulnya secara perusahaan di tahun 2022 itu mendapatkan lebih dari 500 penghargaan nasional dan lebih dari 60 penghargaan internasional secara perusahaan. Di dalamnya ini adalah penghargaan untuk yang TJSL. Jadi semua aspek kita targetkan memang. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, kita harus mengelola semua aspek di perusahaan secara baik dan terlihat baik. Terlihat baik itu apa ukurannya? Ayo kita adu, kita benchmark dengan global, nasional global kita ikut semua dan itu 560, lebih dari 560 award kita dapatkan di tahun 2022 dan TJSL ini ada 17 internasional, 268 penghargaan nasional. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya di bisnis utama saja kita mengelola dengan serius, tapi aspek lain pun kita juga kelola dengan serius, dengan target-target yang jelas, dengan program-program dan alokasi dana serta resources yang memang kita commit dari awal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dirut Pertamina Persero yang sudah memaparkan capaian kinerja selama tahun 2022. Jadi kalau boleh saya rekap Bu, bahwa kinerja perusahaan atau Pertamina tahun 2022 itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan yang tumbuh dengan mengedepankan sustainability, kemudian juga mendorong optimalisasi digitalisasi dari hulu hingga ke hilir, kemudian meningkatkan operational excellence dan juga dengan dukungan kinerja finansial yang baik sehingga berdampak pada kinerja yang sangat positif di tahun 2022 hingga mencatatkan laba 56,6 triliun rupiah. Ya. Berikutnya kita akan langsung membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu pemimpin redaksi atau teman-teman jurnalis
Yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan. Mohon izin bisa menyebutkan nama dan medianya terlebih dahulu dan kemudian nanti akan dijawab oleh para direksi. Silakan. Selamat siang, jajaran direksi Pertamina. Saya Agung Happy dari CNN TV Indonesia. Untuk pencapaian kinerjanya selamat Bu atas sepanjang masa yang terbesar ini. Untuk pertanyaan saya yang pertama, satu, untuk dividen ke negara Bu, dengan capaian 56 ini kira-kira yang akan disetor ke negara berapa? Mengingatkan ya negara saat ini membutuhkan masukan dari BUMN terutama dividen-dividennya. Kalau tidak salah dari Kementerian BUMN itu sekitar 13,5 proyeksinya. Iya, 13,5 triliun atau 15% dari net profit, betul. Tetapi di luar itu sepanjang 2022 kita menyetor, memberikan kontribusi ke pendapatan negara itu sebanyak 307 triliun. Baik itu dari minyak mentah dan gas bagian negara, kemudian dari signature bonus maupun dari pajak. Jadi totalnya 307 triliun, nanti kita tambah lagi dengan 13,5 triliun dari dividen. Untuk realisasinya kapan Bu? Apakah di kuartal 2? Oh itu segera, karena kita kalau udah dividen itu ada hitungan, terlambat aja ada bunganya. Jadi kita akan bayar segera. Tapi yang 307 triliun itu sudah ya sepanjang 2022. Terima kasih. Baik, Mas Agung, terima kasih dari CNN Indonesia. Berikutnya, Mbak Uni, silakan. Terima kasih, echoing teman dari CNN Indonesia. Selamat kepada jajaran direksi dan seluruh tim Pertamina di seluruh Indonesia atas capaian yang terbaik dalam sejarah ya. Nah, justru karena capaian terbaik dalam sejarah itu sebetulnya pertanyaan saya adalah apa yang bisa membuat Pertamina akan lebih baik lagi di tahun 2023? Apa sih yang belum dicapai? Dan the biggest and immediate challenge itu apa? Mudah-mudahan ini pertanyaan yang ringan-ringan aja ya Bu Nike. Terima kasih. Pertanyaannya ringan, jawabannya berat. Oke, unlock our value, Mbak Uni. Unlocking value dari semua value chain Pertamina Group, gitu. Banyak hal sebetulnya yang selama ini kita tidak lihat bahwa ini adalah bisnis yang potensial. Sebelumnya kita tidak pernah melihat bahwa shipping itu ternyata punya nilai market yang baik. Kalau kita lihat, jika coba ini, Hulu, EBITDA multiple-nya itu 6 atau 6,5 kali gitu ya. Kilang gitu, 5 kali misalnya. Shipping itu 6 sampai 8 kali. Hilir itu 11 kali atau 14 kali. Kalau kita lakukan unlock value untuk masing-masing, ini tentu luar biasa dampaknya. Tapi tentu agar ini bisa memiliki nilai yang baik, ini semuanya harus kita manage, kita kelola dengan baik, profitable, kemudian secara secara operasi juga harus operational excellence, dan satu SDM-nya ini juga harus mumpuni. Karena semuanya ini harus berubah. Jadi tentu investor, pasar, masyarakat itu melihatnya adalah kemampuan perusahaan ini untuk kinerja hari ini tentunya, tapi yang paling penting adalah kinerja perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan. Nah, kita harus bisa membuat perencanaan yang pas dan kemudian melakukan tahapan dari sekarang, memperlihatkan bahwa ini bukan hanya sekedar roadmap di atas kertas, tapi memang kita lakukan. Maka yang akan kita lakukan tentu kalau dari sisi yang organic growth ini efisiensi, menggunakan teknologi, ada banyak ya. Tapi unlocking our value untuk keseluruhan value chain Pertamina, ini yang belum kita optimalkan. Ini yang akan menjadi fokus kita tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Karena targetnya ketika semua sudah on place, struktur sudah baik itu. Dan tantangan kedua adalah penyiapan orang. Maka program yang kita dorong sekarang adalah bagaimana Pertamina University ini kita jadikan juga salah satu motor
untuk melakukan atau membangun Sustainability Academy. Pertama tentu untuk Pertamina Group, tapi kita melihat Indonesia juga perlu melakukan itu. Oleh karena itu kita kemarin sudah mulai melakukan kerjasama dengan Tokyo University, dengan Kyushu, dengan Petronas University. Kita buka semua kerjasama dengan global untuk bisa nantinya ada knowledge transfer. Untuk menyiapkan itu perlu waktunya mungkin 5-6 tahun. Ayo kita mulai dari sekarang. Karena kita punya potensi banyak, tetapi kemampuan kita di teknologi juga perlu didorong, kemampuan kita untuk belajar hal-hal baru itu juga harus dikembangkan. Pertamina kita harus belajar tentang carbon trading mechanism, kita harus belajar tentang natural based solution. Sebelumnya nggak pernah terpikir kita harus memikirkan bagaimana itu molasses tebu kita proses menjadi etanol agar ini menjadi bioenergi yang bisa mengurangi ketergantungan. Karena bagi Pertamina, transisi energi itu bukan sekedar mau menurunkan karbon emisi, tapi lebih penting lagi bagi Indonesia adalah untuk mewujudkan kemandirian energi. Karena kita akan mengembangkan yang berbasis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jadi nanti kita di bulan ini, nggak apa-apa ya Pak Alfian, kita bocorin dulu. Kita mau launching produk baru, yaitu bioetanol. Jadi Pertamax itu kita campur dengan etanol. Etanolnya dari molasses tebu. Ini nanti rebutan nggak dengan pabrik gula? Enggak, ini cuma tetes tebu aja. Jadi pabrik gula jalan, ada tetes tebunya. Dan potensi kita besar. Selain itu bisa juga dibuat dari cassava, dari singkong, bisa dari jagung gitu ya. Jadi kita akan terus lakukan research untuk menghasilkan bioenergi dari bahan baku nabati. Jadi tantangannya yang kedua adalah ke orang, Mbak Uni. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uni dari IDN Times. Berikutnya Mas Jaka, silakan. Selamat sore Bu Didit, perkenalkan Jaka Susila Bu dari Investor Daily. Tadi menarik yang tentang unlock value di tahun 2022 untuk meleverage bisnisnya. Kalau boleh tahu Bu, kalau dikonversi ke angka, menyumbang berapa persen sih dari revenue ataupun net profit dari Pertamina di tahun 2022? 2022 dicapai dengan luar biasa. Tadi hampir sama dengan Mbak Uni. Di 2023 kondisinya seperti apa sih? Apakah juga akan pecah rekor lagi atau gimana nanti Bu? Itu aja Bu, terima kasih Bu. Nanti mungkin unlock value Pak ini bisa menjalankan. 2022 actually belum ada. Makanya tadi kan pertanyaan Mbak Uni, what next gitu, apa yang bisa menjadi key success factor. 2023 onward itu adalah unlock value. Jadi 2022 belum ada. Ya, kita 2022 kuncinya ada di cost optimization, pengelolaan resiko, pengelolaan dana, kemudian menurunkan cost of money dan sebagainya. Nah, tahun ini adalah unlock value. Baru nanti kita bisa melihat termasuk akuisisi, merger dan akuisisi itu juga akan menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan produksi dan juga lifting dari migas. Jadi kita akan banyak di unconventional growth, kan masuk ke situ. Ini sesuatu yang baru dan ya menarik sekali. Pak Salyadi, Bu Emma, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bu Didit, terima kasih atas pertanyaan mengenai unlock value. Ini memang selalu menjadi hot topic Pak di kami di direksi, karena memang kita melihat Pertamina itu luar biasa Pak, potensinya itu luar biasa. Salah satu contoh realnya itu PIS lah, yang selama ini mungkin hanya bagian dari value chain operation daripada Pertamina yang hanya menjadi biaya, sekarang tiba-tiba menjadi profit center yang potensinya luar biasa. Tadi mungkin Bu Didit sudah menceritakan bagaimana perkembangannya PIS. Nah, ini kita akan sebetulnya mungkin kita bisa copy paste nih Pak, PIS ini. Mungkin ada berapa value chain yang sebetulnya ini punya nilai buat kita, yang selama ini hanya menjadi cost ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa unlock value-nya sebetulnya, yang tersembunyi lah sebetulnya selama ini kita ternyata bisa unlock. Yang kedua mengenai valuasinya itu sendiri. Kalau misalkan kita private sector masih tertutup,
itu valuasinya mungkin hanya dihitung-hitung berdasarkan teori saja. Tapi kalau misalkan kita sudah unlock value dalam bentuk IPO, itu betul-betul real. Market bisa melihat valuasinya sebetulnya seperti apa. Mungkin dalam hal ini contohnya adalah PGE yang sudah IPO di awal tahun dan alhamdulillah sekarang harganya naik ya di atas IPO dan juga dari sisi minatnya waktu IPO itu luar biasa. Sampai 5 kali dari booknya ya, overbookingnya tuh sampai 5 kali. Ini menunjukkan minat daripada investor. Jadi ada beberapa strategi yang kita akan jalankan untuk related dengan unlock value ini. Bukan hanya IPO sebetulnya, kita juga bisa saja mencari strategic partner. Strategic partner dalam hal ini kita harapkan bukan hanya masalah uangnya yang masuk, tapi dari sisi expertise, networking dan sebagainya yang bisa membantu mempercepat peningkatan valuasi dari bisnis unit di kita, Pak. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih. Bu Emma, terima kasih. Mungkin sedikit menyampaikan tadi, menambahkan apa yang sudah dijelaskan Ibu Dirut ya terkait bagaimana outlook 2023. Jadi kalau dilihat melihat geopolitical condition, kemudian volatility dari commodity price, kemudian dari kurs, ini merupakan challenge tersendiri bagi Pertamina. Belum lagi ditambah dengan variabel yang pengakuan dana kompen dari pemerintah. Jadi begitu banyak variabel eksternal yang memang kita harus mitigasi. Kita tidak boleh excuse, kita tetap harus bisa mencapai target dan juga bisa kalau bisa melebihi dengan target yang 2022. Jadi kalau boleh disampaikan 50-50 chance-nya. 50% itu sangat tergantung dengan commodity volatility price dan juga currency, di mana pelemahan rupiah masih kita belum lihat meskipun visibility sampai akhir tahun kurang lebih 15.000 ya, dan juga volatility commodity di kisaran 80, namun itu masih belum certain. Semuanya masih serba uncertain. Yang 50% adalah tergantung dengan upaya kita semua. Dari tadi yang disampaikan Bu Dirut, upaya cost optim, upaya digitalisasi itu kita akan lanjutkan. Dan rasanya dengan soliditas leadership Bu Dirut dan seluruh jajaran perwira Pertamina, mudah-mudahan kita bisa mencapai minimal sama dan bahkan mudah-mudahan bisa lebih. Mohon doanya semua. Makasih. Oke, saya sebetulnya ingin menambahkan tadi terkait PIS. Jadi dalam 1 tahun kita unlocking PIS value. Sekarang kalau dulu kan pasarnya hanya di dalam negeri ya, gitu. Ini pasar yang di luar, yang di eksternal, itu sekarang kontribusinya 15% dari revenue. Jadi luar biasa, terbuka kan jadinya, gitu loh. Karena kalau kita lihat perusahaan yang mengelola sistem logistik dengan 300 kapal yang kemudian mengirim angkutan dari ujung Sabang sampai Merauke, mungkin nggak banyak di dunia ini dengan tingkat kesulitan seperti itu. Maka ketika kita masuk ke dunia, kita buka nih jendela kita buka pintu kita dan masuk ke external market, langsung melesat. Revenue dari external market itu sekarang 15% di PIS ya. Bu Emma tadi menyampaikan kalau ya ini kan unaudited ya. April 2023 kalau kita year on year dengan 2022 itu ada peningkatan kinerja itu 10% dari sisi revenue. Jadi kita terus ya ini prosesnya memang terus kita, dan ini melibatkan ya lebih dari 200 perusahaan yang harus bergerak bersama, ada sekitar 126.000 pekerja yang juga harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Terima kasih. Baik, berikutnya Mas Vito silakan. Terima kasih Bu Dirut, Bapak Ibu jajaran direksi. Selamat sekali lagi atas capaian yang luar biasa ini, mudah-mudahan di masa-masa yang mendatang akan lebih baik lagi. Pertanyaan saya sesimpel ini Bu, kita pernah diskusi kalau nggak salah waktu itu, yang menjadi prestasi yang disampaikan tadi adalah sesuatu yang bisa dikontrol tentu saja oleh Pertamina gitu. Tapi kan kita tahu bersama bahwa Pertamina menghadapi dua fungsi. Yang pertama sebagai perusahaan yang harus mencari profit gitu ya, dan yang satu lagi sebagai penugasan gitu. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang terjadi sampai pada akhirnya solar bersubsidi misalnya yang harusnya tidak jatuh kepada tangan yang berhak
jatuh ke pihak yang sebenarnya nggak boleh menggunakan itu, dan itu masih sering terjadi. Kita pernah diskusikan itu juga. Kemudian juga penggunaan bentuk BBM bersubsidi lainnya juga yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang harusnya tidak menggunakan jenis seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bisa dikelola dengan baik, tentu saja melibatkan semua stakeholders terkait. Berapa kira-kira potensi yang bisa dikontribusi sehingga pada akhirnya ya kalau itu bisa dikelola dan bisa dikendalikan. Saya katakan tidak bisa dikendalikan oleh Pertamina misalnya karena banyak stakeholders yang terlibat, dan stakeholders yang terlibat ini nggak mungkin tidak memiliki semangat yang sama dengan Pertamina. Kalau itu bisa dilakukan, kira-kira akan bisa meningkat berapa? Kita mau ngukur aja kira-kira, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kalau tadi ada tabel mengenai losses ya, losses technical maupun non teknis. Kalau tadi yang sampaikan pencurian, penyalahgunaan itu yang non teknis. Kalau kita lihat trennya dari yang sebelumnya 0,21%, di tahun 2022 itu sudah turun hanya tinggal 0,06%. Kita bisa mengukur dari situ. Apalagi sekarang dengan digitalisasi SPBU kita bisa mengukur pergerakan dari mulai kilang masuk ke kapal, kapal juga dimonitor, masuk ke TBBM, ada new gantry system, masuk lagi ke mobil tangki, nanti di SPBU kita monitor semua. Masih ada losses? Ya mungkin masih ada. Kemarin saya challenge Pak Alfian, jangan-jangan 0,06 bisa kita ini lagi, Bu, standar dunia tuh minimal 0,2, enggak, kita coba turunin lagi gitu. Ya kalau ibu-ibu kan selalu nawar ya. Jadi sekarang itu mulai kalau dulu kan banyak tuh mobil yang dimodifikasi sehingga bisa beli lebih dari 200 liter. Ini langsung kedeteksi. Karena di dalam comment center kita, di dalam digital SBU kita sekarang udah memasukkan yang namanya acceptance signal. Ketika dan ada beberapa parameter acceptance signal itu, satu, kalau belinya udah di atas minimum itu langsung masuk ke dalam itu dan kemudian ke Korlantas gitu ya, kita connect langsung bisa kita tahu itu di mana di posisinya, dan itu biasanya berulang kan, dulu pernah lihat mungkin Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat lagi acceptance sinyalnya adalah mungkin aja dia pakai QR ininya katanya pakai punya orang dan sebagainya. Ini kemarin kita datang langsung kita uji, memang ada yang perlu diimprove tapi ini makin mengecil kansnya. Tapi namanya juga orang ya, ketika ada suatu sistem atau ada suatu aturan, ada yang ter-challenge untuk gimana caranya supaya aturan ini bisa akalin gitu. Ya kita beradu pintar aja, masa kita kalah. Tapi itu masih makin mengecil ya, terlihat dari angka tadi. 2022 0,06%, dan itu angka yang kalau kita bicara kembali adalah yang karena yang kita manage besar volumenya, maka penurunan dari 0,21 ke 0,06 ini adalah volume yang besar yang berhasil diselamatkan oleh digitalisasi ini. Ya, terima kasih. Mungkin kita beri kesempatan yang teman-teman di belakang dulu ya Pak, Ibu ya. Teman jurnalis boleh yang di belakang. Yang kenceng banget. Oke, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Selamat atas pencapaian di tahun 2022. Mau tanya tadi Bu Nike sudah sempat kasih bocoran mengenai Masela nih Bu. Nah mau tanya untuk Masela ini kapan transaksinya akan diselesaikan? Kemudian jadinya Pertamina sendiri atau konsorsium dengan perusahaan lain, siapa partnernya? Kemudian nilainya kalau boleh juga diinformasikan Bu, berapa nilai transaksinya? Kemudian terkait rencana IPO Pertamina Hulu Energi, itu kapan timingnya, berapa nilainya, dan rencana penggunaan dananya untuk apa? Nah, terus tadi Ibu mention soal akuisisi luar negeri ya Bu, yang lagi dipersiapkan itu akuisisi di mana? Sama satu lagi, setahun yang lalu Ibu pernah bilang dengan selesainya upgrading Balongan, sumber crude oilnya bisa lebih beragam dan salah satunya yang dipertimbangkan minyak dari Rusia. Nah itu bagaimana perkembangannya Bu? Apakah jadi
pengadaan minyak dari Rusia. Itu saja. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bahaya-bahaya semua, kayaknya nyerempet-nyerempet ya. Mas Ella, kita kan menandatangani NDA, nggak boleh. Kejutan itu nggak boleh dibocorin. Ini kejutan. IPO PHE itu juga bagian dari kejutan. Jadi tunggu tanggal mainnya ya. Nanti nggak kejutan lagi dong kalau dibocorin. Kalau kita bicara tentang RDMP, salah satunya adalah RDMP Balongan. Itu adalah ada dua yang dilakukan, satu menambah kapasitas ya dari 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari, dan kedua adalah menambah flexibility sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih nilai tambah tinggi. Kita tidak perlu secara spesifik mengatakan crude dari negara mana. Yang penting sekarang crude murah, artinya crude murah tuh yang sulfurnya itu tinggi bisa diproses di kilang Balongan. Ya, jadi tidak perlu kita spesifik ke satu negara. Karena ini bisa yang namanya kita setiap saat membuat simulasi. Kalau kita beli crude negara A, B, C, D atau dari blok A, B, C, D dengan spesifikasi seperti apa, ini akan menghasilkan yield or valuable produknya berapa. Jadi kalau Pak Taufik sekarang udah matre. Bukan hanya produknya harus naik, karena kalau produksi tadi kan naik ya, tapi dia sekarang berhitung betul. Saya harus beli crude apa agar yield of product atau profitability kilangnya itu meningkat. Itu Pak Taufik. Nah dengan upgrading tadi, dengan RDMP itu sudah terjadi karena apa? Kita bisa lihat profitability dari kilang ini meningkat. Yang sebelumnya kan negatif terus ya, sejak tahun lalu tuh positif kan jadinya. Karena itu. Dulu kan hanya bisa memproses crude yang sulfurnya rendah dan itu mahal karena nggak banyak di dunia ini. Sekarang itu bisa dibeli dari mana saja. Tentu ini berdasarkan simulasi teknik. Jadi kita tidak perlu bicara ke negara mana. Negara itu yang sekarang ini kita bisa beli ada beberapa yang hasilnya bisa terlihat dari kinerja dari kilang ini. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan menjelang maghrib, jadi satu pertanyaan terakhir ya. Boleh silakan yang di belakang, satu pertanyaan terakhir. Nanti setelah ini sama Mas Fajar, sampai subuh. Assalamualaikum Bu Nike, apa kabar? Selamat buat Bapak-bapak, ibu-ibu semua atas pencapaian terbaiknya. Saya Intan dari Republika, Bu. Pertama mau nanya, tadi mau ngelanjutin soal kilang, Bu. Jadi kan kalau RDMP memang sudah banyak progres, tapi kalau untuk GRR sendiri seperti apa? Itu tadi belum Ibu singgung sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu juga sempat singgung bahwa PHE jadi kontributor revenue terbesar di tahun 2022. Nah, lalu bagaimana strategi dan lifting di tahun ini gitu Bu, kan mengingat juga kan kemarin SKK juga kan memproyeksikan sebenarnya nggak bisa lebih banyak juga untuk produksi dan lifting. Kalau komitmen dari Pertamina seperti apa? Sama ini Bu, tadi juga ngecek-ngecek sedikit gitu di laporan keuangan antara beban impor premium dan solar di tahun lalu itu kan cukup besar ya Bu, kenaikannya cukup lebih besar daripada di 2022. Nah itu untuk strategi menghadapi di tahun ini seperti apa? Mungkin nanti Bu Emma bisa tambahin sedikit. Terima kasih banyak Bu. Iya makasih. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Pertamina ini sudah mandiri solar dan aftur sejak April 2019. Jadi kita tidak pernah import lagi mulai April 2019. Semuanya diproduksi dalam negeri. Jadi kalau itu data nasional mungkin yang dilihat ya. Mungkin itu dari perusahaan lain yang melakukan import solar, kita tidak. Itu satu ya. Kemudian yang kedua kaitannya adalah dengan kilang gitu ya. Kilang yang progres GRR ini masih jalan terus karena kalau kita membangun grassroots itu tentu perlu waktu yang lebih lama karena ini mendesain dan yang namanya GRR ini kita konsepnya adalah integrated refinery and petrochemical. Jadi ini lebih complicated. Kalau kilang-kilang kita sekarang kan hanya refinery saja. GRR itu konsepnya refinery and petrochemical. Jadi itu tetap berjalan progresnya. Tentu
Proyek-proyek yang lain juga yang petrochemical saja yang kita tambahkan, contoh di Balongan, ini juga berjalan. Jadi semuanya paralel tetap komit kita jalankan. Bu Emma mau nambah? Mungkin yang tadi ya, kalau premium kan sebetulnya dari 2021 kan sudah dry premium ya. Jadi mungkin tadi barangkali notes-nya notes financial statement yang 2021. Nah kemudian kalau tadi komposisi import, kalau dilihat dari intake kilangnya Pak Taufik ya di refinery kita kan memang kurang lebih 30-35% volume import dari total kebutuhan crude intake kilang kita. Jadi memang itu yang PR kita untuk meningkatkan produksi dan lifting crude domestik sehingga bisa mengurangi produksi import crude-nya ya. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambah tadi mengenai pertanyaan untuk upstream kan. Ada berbagai cara. Satu adalah dengan blok yang ada hari ini 65 blok, 27 sumur itu kita coba gimana meningkatkan produksinya. Jadi tahun ini 2023 ini akan mulai melakukan unconventional drilling dimulai dari PHR. Amerika dengan unconventional drilling dalam waktu 10 tahun dia bisa merubah dari yang tadinya net importer menjadi net exporter. Jadi kedalamannya itu 3-5 kalinya ya dari yang sekarang. Yang secara teori reserve di bawah itu, di kedalaman itu katanya sampai berapa kali? 5 kalinya ya Pak. Jadi itu kita harapkan bisa mendapatkan reserve dan lebih baik lagi itu dari yang existing ya. Yang kedua, kita melakukan pengembangan baru. Contohnya tadi ada blok-blok di dalam negeri dan yang ketiga adalah akuisisi blok di luar. Karena kan konsep kita adalah bring the barrel home. Jadi produk-produk dari luar hari ini tuh kalau tempat Pak Wiko kalau kita bicara produksi hampir 30% itu dari luar Pak produksinya. Dari blok-blok yang di luar. Jadi blok yang di luar meningkat terus. Memang di sini kan karena belum ada big fish lagi kan yang didapat. Karena itu kalaupun kita melakukan akuisisi itu cari yang sudah produksi. Jadi blok-blok yang sudah produksi karena kita memerlukan tambahan produksi untuk intake di kilang-kilang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirut, Ibu Emma, Pak Sal, Pak Eri Sugiarto. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi bisa bermanfaat dan besok kita pada saat buka media online, buka surat kabar, mudah-mudahan pemberitaan semua soal Pertamina besok ya. Iya. Baik, ya, terima kita kasih. harus ucapin terima kasih dulu Pak, Mas Fajar, kepada Bapak Ibu Pemret, tim media yang selama ini mensupport kita dalam segala dinamika yang ada, dalam suka dan duka. Ini kami merasakan betul support dari media ketika ada permasalahan kita merasa tersemangati gitu ya. Jadi mohon selalu dukungannya. Karena tahun-tahun ini dan tahun ke depan tidak lebih mudah dari tahun kemarin. Oleh karena itu kami betul-betul memerlukan support dari Bapak Ibu semua, khususnya media. Terima kasih. Baik, mohon izin tetap di tempat Bapak Ibu karena berikutnya akan ada sesi foto, kami kembalikan ke Mbak MC. Baik, boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Tentunya ini juga untuk ucapan selamat atas kinerja pencapaian di tahun 2022 dan tentunya teman-teman media mohon untuk terus dukung kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk itu sekali lagi kami juga mengucapkan